Dalam memilih pasangan, tentu kalau orang caranya seperti yang Anda lakukan, pasti akan menemukan kebimbangan. Yang diajarkan baginda Nabi adalah, pertama fokus kepada diri Anda sudah punya hajat untuk menikah atau belum? Kalau Anda belum punya hajat menikah, tidak pusing, jangan pusing-pusing mikir ke sana. Karena kalau menikah ada tanggung jawab, ada macam-macam. Ukuran syahwat Anda. Yang kedua adalah lihat orang yang akan menikahi Anda atau Anda nikahi. Itu ajaran Nabi. Jadi pertimbangannya adalah dia layak atau tidak buat saya sesuai dengan apa yang saya butuhkan, saya inginkan. Nah, Anda melihat, kalau memang tidak, ya sudah jangan dipilih dia, kenapa? Anda jangan maksakan, kalau tidak sesuai yang saya cari, keinginan saya, maksudnya sesuai dengan kriteria yang diajarkan Nabi, kan tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan dinikahi karena 4 hal. Boleh kita melihat cantiknya dia, boleh melihat kekayaan orang tuanya, kekayaan dia, perilaku watak, oke. Kemudian yang keempat adalah agama, tapi Nabi membalik, fatwar bidzatin dini taribat yadak, agama. Jadi kalau sudah Anda lihat misalnya cara Nabi, agamanya laki-laki itu baik atau tidak? Kalau agamanya baik, kemudian di luar ada enggak orang yang punya agama kayak dia, yang sekiranya juga mau dengan Anda, bisa dengan Anda. Kalau perbandingan Anda agamanya terbaik, sudah, jangan mikir yang lainnya. Ada orang, dia agamanya baik, dia perilaku baik, dengan Allah baik, dengan orang baik, dengan ibunya baik, mengabdi kepada orang tua. Dia berbakti pada orang tua itu. Tapi kalau tiba-tiba Anda bicara masalah finansial dan lain sebagainya. Nah, ini. Kalau memang Anda perlu finansial, ya jangan menikah dengan orang yang nggak mampu misalnya. Kalau Anda memang, mohon maaf, Anda juga tidak mampu. Anda perlu, biarpun finansial ini nggak terlalu boleh banyak dipikirkan, kenapa? Pada dasarnya, semua orang itu akan makan, mau tidak mau akan makan. Nikah makan, nggak nikah tetap makan. Cuman bedanya makan bareng sama sendiri-sendiri. Karena semua jatah masing-masing dari Allah. Yang waktu sendiri makan, si jomblo makan, yang menikah juga makan. Anda makan hari ini, ya kan? Biarpun laki-laki itu belum ngasih nafkah kepada Anda sudah ada rezekinya. Sehingga pertimbangan masalah ekonomi itu tidak boleh jadikan pertimbangan paling penting. Pertimbangan bolehlah, pertimbangan yang kedua, ketiga, keempat. Karena pertimbangan pertama adalah agamanya. Nah, kalau Anda melihat saudara Anda ini adalah kerabat Anda ini orang baik agamanya, kemudian dan layak untuk bisa menjadi pendamping Anda yang ngerti agama, sudah Anda melangkah. Kalau masalah finansial nanti boleh bangkit bersama-sama. Cari bersama-sama. Cari nafkah bersama-sama. Kalaupun itu jadi target Anda, ya tentunya jangan menikah dengan dia. Dan jangan membuka. Dan sebelum Anda buka, kan Anda sudah mengerti tentang dia. Sebenarnya Anda dalam kebimbangan. Kenapa Anda buka lagi? Oh, Anda sudah tahu. Kenapa bingungnya setelah itu? Seperti suatu ketika ada orang yang mau melamar, orang perempuannya pakai cadar lah, pakai kerut, pakai cadar. Setelah itu gimana, cocok? Belum mantep. Saya belum tahu hidungnya kayak apa. Saya pengen tahu hidungnya. Ya sudah, kalau biar dibuka hidungnya. Setelah dibuka hidungnya, gimana Anda cocok? Yang kurang cocok, tingginya kurang tinggi. Ini gimana? Pengen lihat hidungnya, tadi yang bisa ngomong tingginya kurang. Ini sebenarnya orang bimbang. Biasanya itu, Anda ini punya masalah dalam diri Anda, sehingga Anda pengen banyak beralasan untuk mundur. Di saat pengen maju, mundur. Mungkin permasalahan di mental itu. Kata pengen lihat hidungnya, setelah ditunjukkan hidungnya, kenapa? Kurang tinggi. Apa urusannya hidung dengan tinggi? Orangnya kurang tinggi. Nah, biar ada model-model seperti itu. Jadi bukan dia ingin mencari jodoh yang sungguhnya, dia dalam kebimbangan. Baik, maka yang perlu dikembalikan adalah, yang perlu dicermati caranya sekarang cukuplah. Jika Anda mempunyai hajat untuk menikah, pikirkan hajat. Apa Anda butuhkan? Kalau Anda butuh status, anak, keturunan, Anda cari orang yang mungkin bisa memberikan Anda itu semuanya. Nafkah sekalipun, biarpun bukan kaya raya. Paling tidak dia punya kerjaan yang bisa mencukupiku untuk makan. Cukup, boleh. Sampai di situ saja selesai. Lihat fokusnya ke dianya. Anda punya hajat dan orang itu layak. Setelah itu sudah bismillah. Baru istikharah. Masalah Anda ngomong saya tidak sreg dan sebagainya. Ini repot. Yang penting dia layak, selesai. Nanti kalau sudah jadi pernikahan, ya akan tumbuh cinta. Yang penting bukan orang yang tidak sesuai dengan yang Anda inginkan. Kalau tidak sesuai Anda paksakan, repot. Gitu. Kurang lebih. Maksudnya apa? Dia layak untuk aku nikahi, biarpun saya tidak kenal sebenarnya. Dia akhlak dengan ibunya baik, bapaknya baik, saudaranya baik, ahli sholat, ibadah, omongannya benar, lembut hati, lembut baik. Selesai. Orangnya dari manapun nggak ada penting.
Gitu. Tinggal Anda lihat, kalau memang dia seperti itu baik, bismillah, Anda menikah. Anda menikah. Langsung, nggak usah mikirkan. Nggak usah bimbang, karena Anda dalam kebimbangan. Kalau tidak langsung didorong dengan cara begini, Anda terus dalam kebimbangan. Kalau dia laki-laki baik secara agama, oke, bismillah. Apalagi ada ibunya yang sakit. Ada ibunya yang sakit. Kalau ibunya yang sakit, Anda dapat pahala berlipat dong. Membantu ibunya. Membantu dia untuk berbakti pada ibunya. Enak. Jangan malah lari, waduh nanti ibunya sakit, nanti saya nikah dengan dia, suruh ngerawat ibunya lagi. Wah, apa-apa sudah takut berbuat baik Anda. Seperti itu, bismillah, kalau memang laki-laki itu baik, menikahlah. Tentunya dengan cara yang baik, jadi akan Nabi itu tadi, fokus apa yang ada dalam diri Anda, kemudian fokus kepada orang, kalau memang dia layak, bismillah, istikharah, kalau memang dimudahkan itu jodoh Anda, kalau tidak, ya sudah, ada yang lain masih banyak. Bumi Allah luas. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.